Semakin keras orang bekerja dan menghasilkan uang, semakin sulit pula merasa tenang soal tabungan. Semakin banyak orang yang memiliki penghasilan, namun justru merasa semakin sulit untuk menabung. Uang datang secara rutin, pekerjaan berjalan, aktivitas terus berlangsung, tetapi rasa aman secara finansial tidak pernah benar-benar hadir. Kondisi ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, menjadi kebiasaan, lalu dianggap wajar oleh banyak orang yang sebenarnya sedang berada dalam situasi yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari, fenomena ini terlihat semakin jelas. Banyak orang bekerja lebih lama dibanding sebelumnya, sebagian menambah sumber penghasilan, dan sebagian lainnya berusaha hidup lebih hemat. Namun di balik semua itu, tabungan tetap tidak berkembang. Bukan karena penghasilan hilang, melainkan karena selalu ada kebutuhan yang terasa lebih mendesak. Pada titik ini, penghasilan tidak lagi terasa sebagai alat untuk membangun rasa aman, tetapi hanya sebagai sarana bertahan dari bulan ke bulan. Kesulitan menabung sering disalahartikan sebagai kurang disiplin atau tidak pandai mengatur uang. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks. Tekanan hidup yang meningkat, kelelahan mental yang menumpuk, serta tuntutan untuk terus menyesuaikan diri, membuat seseorang mengambil keputusan keuangan dalam kondisi yang tidak ideal. Ketika pikiran lelah, keputusan kecil menjadi penentu besar, dan disitulah ruang untuk menabung perlahan menghilang. Banyak orang tidak menyadari bahwa masalah ini bukan semata soal angka, melainkan soal hubungan dengan uang itu sendiri. Ada perasaan cemas ketika menyisihkan, ada rasa takut kekurangan, dan ada dorongan untuk mencari kenyamanan jangka pendek. Semua itu terjadi tanpa disadari, membentuk pola yang berulang, hingga menabung terasa semakin jauh dan sulit dijangkau. Fenomena orang memiliki penghasilan, tetapi tetap kesulitan menabung, layak disebut sebagai sebuah tren, karena ia dialami secara luas dan terus berulang dalam kondisi yang serupa. Ini bukan kegagalan pribadi, melainkan hasil dari pola hidup dan tekanan modern yang membentuk cara berpikir tertentu. Selama pola ini tidak disadari, kesulitan tersebut akan terus dianggap sebagai nasib, bukan sebagai sesuatu yang bisa dipahami dan diubah. Pada tahap ini, jelas bahwa persoalan menabung tidak berhenti pada seberapa besar penghasilan yang diterima. Ada sesuatu yang lebih mendasar, yang mengarahkan hampir setiap keputusan finansial sehari-hari. Cara memandang uang, rasa aman, dan tekanan hidup memiliki peran besar dalam membentuk kondisi ini. Di sanalah akar masalah sebenarnya berada, dan bagian itulah yang perlu dipahami lebih dalam sebelum perubahan nyata bisa terjadi. Kesulitan menabung seringkali tidak bermula dari kondisi keuangan, melainkan dari cara berpikir yang terbentuk jauh sebelum uang benar-benar digunakan. Banyak orang merasa masalahnya ada pada penghasilan, padahal tanpa disadari, pola pikir tertentu sudah lebih dulu mengarahkan setiap keputusan finansial. Pola ini terasa masuk akal, terlihat wajar, dan justru karena itulah ia jarang dipertanyakan. Salah satu pola pikir yang paling umum adalah menempatkan menabung sebagai sesuatu yang hanya bisa dilakukan ketika keadaan sudah ideal. Selama penghasilan dianggap belum cukup, menabung selalu ditunda. Selama kebutuhan terasa banyak, menabung dianggap tidak realistis. Cara berpikir ini membuat menabung terus berada di posisi paling akhir. Seolah rasa aman baru boleh dibangun setelah hidup benar-benar ringan. Padahal kondisi seperti itu jarang benar-benar datang. Ada pula pola pikir yang menjadikan uang sebagai alat untuk menenangkan diri. Setelah lelah bekerja, pengeluaran kecil terasa pantas. Setelah tekanan menumpuk, kenyamanan sesaat terasa perlu. Pola ini tidak langsung terlihat bermasalah karena nilainya kecil dan terasa manusiawi. Namun ketika dilakukan berulang, ia menggerus ruang menabung secara perlahan, tanpa pernah terasa sebagai kesalahan besar.
Pola pikir lain yang sering muncul adalah keyakinan bahwa menabung harus terasa signifikan agar bermakna. Ketika jumlah yang bisa disisihkan terasa kecil, menabung dianggap tidak ada gunanya. Cara berpikir ini membuat banyak orang memilih untuk tidak memulai sama sekali. Padahal, yang membentuk rasa aman bukanlah besarnya angka, melainkan kebiasaan yang konsisten dan terus berjalan. Di balik semua pola tersebut, ada ketakutan yang jarang disadari. Ketakutan merasa kekurangan. Ketakutan menghadapi kenyataan bahwa kondisi belum seaman yang dibayangkan. Dan ketakutan kehilangan kendali atas kehidupan sehari-hari. Ketakutan ini membuat seseorang lebih nyaman menghabiskan uang di depan mata daripada menyimpannya untuk masa depan yang belum terasa nyata. Ketika pola-pola pikir ini terus berulang, kesulitan menabung tidak lagi terasa sebagai masalah yang bisa dipecahkan. Ia berubah menjadi bagian dari keseharian, diterima sebagai keadaan normal, dan jarang dipertanyakan. Tanpa disadari, pikiran sudah lebih dulu menentukan arah sebelum uang benar-benar berpindah tangan. Namun pola pikir tidak berdiri sendiri. Ia selalu terwujud dalam kebiasaan-kebiasaan kecil yang terlihat sepele, dilakukan berulang, dan jarang dievaluasi. Dari kebiasaan inilah keputusan-keputusan finansial sehari-hari terbentuk dan menguat. Memahami kebiasaan tersebut menjadi langkah berikutnya. Yang penting, karena di sanalah pola pikir ini benar-benar terlihat dalam bentuk nyata, dan bagian itulah yang perlu dibahas lebih jauh setelah ini. Setelah pola pikir mulai dipahami, terlihat bahwa kesulitan menabung bukan berhenti di kepala, tetapi berlanjut dalam kebiasaan sehari-hari. Disinilah masalah sebenarnya menjadi nyata. Keputusan-keputusan kecil yang tampak sepele justru membentuk arah keuangan tanpa disadari. Bukan satu pengeluaran besar yang merusak, melainkan banyak pengeluaran kecil yang terus diulang. Dalam kehidupan modern, banyak kebiasaan terlihat normal dan bahkan dianggap perlu. Pengeluaran untuk kenyamanan harian, kemudahan akses, dan hiburan ringan sering dilakukan tanpa perhitungan panjang. Setiap keputusan terasa masuk akal secara terpisah, tetapi ketika digabungkan, ruang untuk menabung perlahan menghilang. Kebiasaan ini jarang terasa salah karena tidak pernah terasa ekstrim. Kelelahan mental memperkuat pola tersebut. Setelah hari yang panjang, keinginan untuk berpikir lebih sederhana menjadi dominan. Pilihan yang memberi rasa nyaman jangka pendek lebih mudah diambil dibanding keputusan yang membutuhkan penundaan kepuasan. Dalam kondisi ini, menabung terasa seperti pengorbanan, sementara pengeluaran terasa seperti kelegaan. Pola ini terjadi berulang dan semakin menguat seiring waktu. Namun di titik inilah mulai terlihat celah perubahan. Banyak orang tidak menyadari bahwa kebiasaan tidak harus dihilangkan untuk bisa menabung. Yang dibutuhkan bukan larangan keras, melainkan batas yang disadari. Ketika seseorang mulai mengenali pengeluaran mana yang paling sering terjadi dan paling sedikit disadari, kendali perlahan kembali. Kesadaran ini menjadi langkah awal yang jauh lebih efektif daripada paksaan. Titik terang lain muncul ketika menabung dipisahkan dari sisa uang. Selama menabung hanya dilakukan dari apa yang tersisa, ia akan selalu kalah oleh kebiasaan. Ketika menabung diberi tempat lebih awal, meskipun jumlahnya kecil, pola hidup mulai menyesuaikan. Bukan uang yang mengikuti kebiasaan, tetapi kebiasaan yang perlahan mengikuti keputusan. Perubahan ini tidak langsung terasa besar, tetapi dampaknya perlahan menenangkan. Dan rasa lebih terkendali, meskipun angka belum signifikan. Di tahap ini, menabung mulai berubah fungsi. Ia tidak lagi sekadar target keuangan, tetapi menjadi penanda bahwa seseorang mulai memegang arah atas hidupnya sendiri. Dari sinilah rasa percaya diri finansial mulai tumbuh. Namun perubahan berbasis kesadaran saja seringkali belum cukup untuk bertahan lama.
Ketika rutinitas kembali padat dan tekanan kembali meningkat, kebiasaan lama mudah muncul lagi. Karena itu, dibutuhkan satu lapisan terakhir yang membuat perubahan ini tetap berjalan meskipun motivasi turun. Lapisan inilah yang akan menentukan apakah kebiasaan baru bisa bertahan, dan bagian itulah yang perlu dibahas selanjutnya. Perubahan dalam kebiasaan menabung sering gagal, bukan karena orang tidak mampu, tetapi karena perubahan itu bergantung terlalu besar pada niat dan suasana hati. Ketika kondisi sedang lelah atau tekanan hidup meningkat, niat mudah goyah. Di titik inilah sistem sederhana menjadi pembeda antara perubahan yang bertahan dan perubahan yang kembali ke pola lama. Sistem tidak harus rumit atau ideal, justru sistem yang terlalu kompleks sering ditinggalkan. Yang dibutuhkan adalah pengaturan yang membuat keputusan menabung tidak perlu dipikirkan berulang kali. Ketika menabung diposisikan sebagai bagian otomatis dari alur keuangan, pikiran tidak lagi terbebani oleh pilihan yang sama setiap hari. Beban mental berkurang dan konsistensi menjadi lebih mungkin terjaga. Salah satu kunci penting dari sistem yang bertahan adalah memisahkan menabung dari emosi. Selama keputusan menabung masih bergantung pada perasaan cukup atau tidak cukup, ia akan selalu mudah dikalahkan oleh kebutuhan sesaat. Ketika jumlah dan waktunya sudah ditentukan sejak awal, hidup perlahan menyesuaikan diri dengan batas tersebut. Bukan tanpa tantangan, tetapi jauh lebih stabil. Sistem yang baik juga memberi ruang untuk ketidaksempurnaan. Ada masa di mana penghasilan turun, kebutuhan naik, atau kondisi hidup berubah. Dalam situasi seperti ini, sistem tidak seharusnya dihentikan, melainkan disesuaikan. Fleksibilitas inilah yang membuat kebiasaan menabung tidak terasa kaku dan tidak mudah ditinggalkan. Konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan. Seiring waktu, sistem sederhana mulai membentuk ritme baru. Menabung tidak lagi terasa sebagai tugas tambahan, melainkan sebagai bagian alami dari kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini, rasa aman tidak datang dari besarnya tabungan semata, tetapi dari keyakinan bahwa arah sudah dipegang dan keputusan tidak lagi sepenuhnya dikuasai oleh keadaan. Banyak orang baru menyadari perubahan ini ketika tekanan finansial terasa lebih ringan secara mental. Bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena hubungan dengan uang menjadi lebih tenang. Uang tidak lagi menjadi sumber kecemasan yang terus-menerus, melainkan alat yang dikelola dengan kesadaran dan batas yang jelas. Disinilah keseluruhan proses mulai menemukan bentuknya. Kesulitan menabung bukanlah kegagalan pribadi, melainkan sinyal bahwa cara hidup sebelumnya perlu ditata ulang. Ketika pola pikir, kebiasaan, dan sistem berjalan searah, perubahan tidak lagi bergantung pada motivasi sesaat. Ia bergerak perlahan, stabil, dan memiliki peluang jauh lebih besar untuk bertahan dalam jangka panjang. Banyak upaya menabung akhirnya gagal, bukan karena kurang usaha, tetapi karena adanya persepsi keliru yang terus dipelihara tanpa disadari. Persepsi ini terasa masuk akal, bahkan sering dianggap bijak, padahal justru menjadi alasan utama mengapa kebiasaan menabung tidak pernah benar-benar bertahan. Selama cara pandang ini tidak dikoreksi, setiap perubahan hanya akan bersifat sementara. Salah satu persepsi yang paling umum adalah anggapan bahwa menabung harus dilakukan dalam jumlah besar agar terasa berarti. Ketika angka yang bisa disisihkan terlihat kecil, usaha menabung dianggap tidak ada gunanya. Cara berpikir ini membuat banyak orang berhenti sebelum memulai. Padahal, yang membangun rasa aman bukanlah besarnya nominal, melainkan keberlanjutan kebiasaan yang terus berjalan. Persepsi lain yang sering muncul adalah keyakinan bahwa menabung hanya layak dilakukan ketika kondisi sudah benar-benar stabil.
Selama penghasilan dianggap belum ideal atau kebutuhan masih banyak, menabung terus ditunda. Pola ini membuat menabung selalu berada di masa depan yang tidak pernah datang. Ironisnya, justru karena tidak menabung, kondisi stabil itu semakin sulit dicapai. Ada juga kesalahan dalam memaknai penghematan. Banyak orang menyamakan menabung dengan hidup serba menahan diri. Ketika menabung dipersepsikan sebagai kehilangan kebebasan, resistensi muncul secara alami. Akibatnya, setiap upaya menabung terasa berat dan penuh tekanan. Padahal, menabung seharusnya berfungsi sebagai alat perlindungan, bukan sebagai bentuk hukuman terhadap diri sendiri. Persepsi yang tidak kalah berpengaruh adalah kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain. Ketika melihat orang lain menabung lebih besar atau hidup terlihat lebih mapan, muncul rasa tertinggal yang melemahkan semangat. Fokus bergeser dari proses pribadi ke standar luar yang tidak selalu relevan. Dalam kondisi ini, keputusan finansial menjadi emosional dan kehilangan arah. Selama persepsi-persepsi ini tidak disadari, menabung akan terus terasa sulit meskipun pengetahuan dan niat sudah ada. Masalahnya bukan pada kurangnya informasi, melainkan pada cara memaknai proses itu sendiri. Ketika makna yang salah terus dipertahankan, kebiasaan baik akan selalu terasa bertentangan dengan kehidupan sehari-hari. Namun persepsi bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Ia terbentuk dari pengalaman dan kebiasaan, dan dengan cara yang sama, ia juga bisa diarahkan ulang. Perubahan persepsi inilah yang menjadi jembatan menuju tahap berikutnya, yaitu menemukan titik balik yang lebih realistis dan membumi. Di sanalah banyak orang mulai merasakan bahwa menabung tidak lagi terasa berat, melainkan masuk akal untuk dijalani. Perubahan yang bertahan jarang dimulai dari langkah besar. Bagi banyak orang, titik balik justru muncul ketika tekanan untuk berubah dikurangi. Saat seseorang berhenti memaksa dirinya untuk langsung sempurna, ruang untuk bergerak mulai terbuka. Pada momen inilah menabung mulai terasa lebih masuk akal, bukan sebagai tuntutan, tetapi sebagai bagian kecil dari proses memperbaiki keadaan. Titik balik seringkali ditandai dengan kesadaran sederhana bahwa kondisi saat ini tidak perlu dilawan, tetapi dipahami. Ketika seseorang menerima bahwa hidup sedang berat dan ritme belum ideal, keputusan keuangan menjadi lebih jujur. Menabung tidak lagi dilihat sebagai beban tambahan, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap diri sendiri di tengah keterbatasan yang ada. Perubahan kecil yang realistis memiliki kekuatan yang sering diremehkan. Menyisihkan jumlah yang tidak mengganggu kenyamanan sehari-hari, meskipun tampak sederhana, mulai membentuk rasa percaya diri. Setiap konsistensi kecil memberi sinyal bahwa kendali masih ada. Dari sinilah hubungan dengan uang perlahan berubah, bukan karena hasil besar, tetapi karena proses yang stabil. Rasa betah terhadap proses ini muncul ketika seseorang berhenti mengejar hasil instan. Fokus bergeser dari seberapa cepat tabungan bertambah ke seberapa tenang keputusan yang diambil. Ketika tekanan untuk melihat hasil besar dilepaskan, menabung berhenti terasa menakutkan. Ia menjadi kebiasaan yang bisa dijalani tanpa rasa bersalah dan tanpa perlawanan batin. Pada tahap ini, banyak orang mulai merasakan perubahan yang lebih bersifat emosional daripada finansial. Ada rasa lebih ringan ketika melihat sisa uang, ada kejelasan dalam menentukan prioritas, dan ada kepercayaan bahwa arah sudah mulai terbentuk. Perasaan ini penting karena ia menjadi bahan bakar yang jauh lebih tahan lama dibanding motivasi sesaat. Namun titik balik yang terasa nyaman tetap membutuhkan penopang agar tidak mudah goyah. Ketika rutinitas kembali padat dan tekanan hidup meningkat, perubahan yang hanya bergantung pada kesadaran bisa perlahan memudar. Karena itu, dibutuhkan langkah berikutnya yang lebih terstruktur agar proses yang sudah terasa betah ini bisa terus berjalan tanpa harus selalu diawasi oleh niat dan emosi.
Disinilah peran penataan ulang sistem menjadi semakin penting. Bukan untuk membatasi, tetapi untuk menjaga perubahan kecil yang sudah berjalan agar tidak hilang di tengah kesibukan. Bagian inilah yang akan menjadi kunci penguat pada tahap selanjutnya, karena dari sanalah kebiasaan menabung bisa benar-benar bertahan dalam jangka panjang. Setelah perubahan kecil mulai terasa nyaman, tantangan berikutnya bukan lagi memulai, melainkan menjaga agar kebiasaan itu tidak hilang. Disinilah banyak orang kembali tergelincir, bukan karena tidak mau berubah, tetapi karena hidup terus bergerak, dan tuntutan tidak pernah berhenti. Tanpa penopang yang tepat, kebiasaan baik mudah terkikis oleh kesibukan sehari-hari. Sistem sederhana menjadi penyangga yang paling masuk akal dalam kondisi ini. Sistem bukan tentang aturan kaku, melainkan tentang mengurangi kebutuhan untuk terus mengambil keputusan. Ketika menabung sudah memiliki tempat dan waktu yang jelas, pikiran tidak lagi harus bernegosiasi setiap kali uang datang. Keputusan tidak lagi dibuat berulang, sehingga energi mental bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting. Salah satu alasan sistem terasa menenangkan adalah karena ia bekerja bahkan saat perhatian sedang terpecah. Ketika rutinitas berubah, emosi naik turun, atau tekanan hidup meningkat, sistem tetap berjalan di latar belakang. Pada titik ini, menabung tidak lagi bergantung pada semangat atau disiplin tinggi, tetapi pada kebiasaan yang sudah diberi jalur sendiri. Sistem yang baik juga memberi rasa aman, karena ia tidak menuntut kesempurnaan. Ada ruang untuk menyesuaikan ketika kondisi berubah, tanpa harus merasa gagal. Ketika penghasilan menurun atau kebutuhan meningkat, sistem bisa diperlambat, bukan dihentikan. Fleksibilitas inilah yang membuat kebiasaan menabung terasa manusiawi dan tidak menekan. Seiring waktu, sistem sederhana mulai membentuk rasa stabil yang baru. Bukan stabil karena angka tabungan besar, tetapi stabil karena arah sudah jelas. Ada kepastian bahwa apapun yang terjadi, selalu ada bagian yang disisihkan, sekecil apapun. Kepastian ini perlahan menenangkan pikiran dan mengurangi kecemasan yang sebelumnya sering muncul setiap akhir bulan. Rasa betah terhadap proses ini muncul ketika menabung tidak lagi menjadi pusat perhatian, melainkan bagian alami dari ritme hidup. Tidak ada perasaan dipaksa, tidak ada ketegangan berlebihan, dan tidak ada kebutuhan untuk terus mengevaluasi diri. Menabung berjalan bersamaan dengan hidup, bukan melawan hidup. Namun masih ada satu tahap terakhir yang sering menentukan apakah perubahan ini benar-benar akan bertahan dalam jangka panjang. Tahap ini bukan tentang sistem atau kebiasaan, melainkan tentang cara seseorang memaknai hubungan dengan uang secara keseluruhan. Di sanalah penutup dari rangkaian ini berada, karena dari sanalah menabung menemukan tempatnya yang paling dewasa dan berkelanjutan. Pada akhirnya, menabung bukan sekadar soal uang yang disisihkan, melainkan tentang hubungan seseorang dengan rasa aman dalam hidupnya. Banyak orang mengejar angka tanpa pernah merasa cukup, karena yang dicari sebenarnya bukan tabungan itu sendiri, melainkan ketenangan. Ketika hal ini disadari, arah pembahasan mulai bergeser dari sekadar teknik ke makna yang lebih dalam. Selama ini, uang sering diperlakukan sebagai solusi atas kecemasan, padahal kecemasan itu sendiri jarang diselesaikan. Ketika penghasilan bertambah, harapan ikut naik. Ketika tabungan mulai ada, standar rasa aman ikut bergeser. Di titik ini, jelas bahwa tanpa perubahan cara memaknai uang, rasa cukup akan terus menjauh. Seberapapun besar angka yang berhasil dikumpulkan. Hubungan yang lebih sehat dengan uang dimulai saat seseorang berhenti menjadikan uang sebagai penentu nilai diri. Ketika uang tidak lagi dijadikan alat pembanding dengan orang lain, keputusan finansial menjadi lebih jernih. Menabung tidak lagi dilakukan untuk mengejar pengakuan
atau rasa unggul, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab yang tenang terhadap diri sendiri dan masa depan. Rasa aman yang berkelanjutan lahir dari konsistensi kecil yang dijaga dalam waktu lama. Bukan dari satu keputusan besar, bukan dari perubahan drastis, melainkan dari kebiasaan sederhana yang tidak ditinggalkan saat kondisi sedang tidak ideal. Disinilah menabung menemukan maknanya yang paling dewasa, bukan sebagai target, tetapi sebagai bagian dari ritme hidup yang stabil. Banyak orang baru menyadari perubahan ini ketika tekanan batin terhadap uang mulai berkurang. Pikiran tidak lagi dipenuhi kecemasan setiap akhir bulan. Keputusan finansial terasa lebih ringan karena tidak lagi dibebani tuntutan untuk selalu sempurna. Pada tahap ini, tabungan mungkin belum besar, tetapi kendali sudah kembali ke tangan sendiri. Kesulitan menabung yang dahulu terasa seperti masalah besar perlahan berubah menjadi proses yang bisa dijalani. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena cara menghadapi hidup menjadi lebih jernih. Ketika arah sudah jelas, langkah kecil tidak lagi terasa sia-sia. Setiap keputusan sederhana ikut memperkuat fondasi yang sedang dibangun. Rangkaian ini berakhir pada satu pemahaman penting. Rasa aman finansial tidak dikejar, tetapi dibentuk. Ia tidak datang tiba-tiba, tetapi tumbuh dari kesadaran, kebiasaan, dan sistem yang berjalan selaras. Ketika ketiganya bertemu, menabung tidak lagi menjadi beban yang ditunda, melainkan bagian alami dari kehidupan yang terus bergerak maju, tenang, dan berkelanjutan. Jika pembahasan ini terasa dekat dan membuatmu bertahan sampai akhir, itu bukan kebetulan. Artinya ada bagian dari dirimu yang sedang mencari kehangatan, kejelasan, dan ketenangan dalam memahami hidup, uang, dan diri sendiri. Kanal ini memang dibangun untuk itu. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menggurui, tetapi untuk menemani proses berpikir dengan cara yang lebih jujur dan membumi. Dengan mengikuti channel Ijazah Kehangatan, kamu memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk terus belajar memahami hidup secara perlahan, tanpa tekanan, dan tanpa harus berpura-pura kuat setiap saat. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan bertahan sampai bagian ini. Tidak semua orang mau berhenti sejenak dan merenungi hidup dengan jujur. Dan itu sendiri sudah menunjukkan kedewasaan dalam berpikir. Semoga pembahasan hari ini memberi ruang bernapas, meskipun hanya sedikit, di tengah rutinitas yang sering terasa berat. Kita akan bertemu lagi di pembahasan berikutnya, dengan sudut pandang yang tetap hangat, membumi, dan dekat dengan realitas hidup. Sampai saat itu tiba, jaga dirimu baik-baik, karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini tetap berarti untuk perjalanan ke depan.